Kalimat yang keluar dari mulut Hun Husi yang pada awalnya keributan terjadi akibat kelahiran pil misteri legendaris tingkatan 9 seketika berubah menjadi sunyi senyap saat dia mengatakannya. Tidak bisa dipungkiri, masing-masing dari 8 klan kuno sebenarnya memiliki satu bagian pecahan dari batu kuno tersebut dan semua klan memperlakukannya sebagai harta karun hanya untuk menjaganya tetap aman. Bahkan penatua biasa di dalam klan mereka pun tidak akan mampu untuk melihatnya secara sembarangan. Tetapi apa yang telah dikatakan oleh Hun Husi barusan, bukankah telah menunjukkan bahwa dia telah gila? Orang ini benar-benar sangat-sangat gila. Tidak disangka, dia malah berani mengucapkan hal semacam itu di hadapan pemimpin klan You. Shoyan pun demikian, ikut mengerutkan wajah saat mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Hun Husi. Sepertinya ada yang tidak beres. Tampak dari apa yang diucapkan olehnya memberikan sebuah indikasi kalimat tantangan kepada prestasi klan You. Apakah dia sangat percaya diri dengan kekuatan ranah doseng tingkatan 6-nya? Shoyan segera muncul di samping gurunya sembari berkata, "Guru, berhati-hatilah. Ada sesuatu yang aneh yang ingin direncanakan oleh Hun Husi." Pemimpin dari klan Yo alias Yodan ikut mengerutkan wajah sembari berkata, "Hun Husi, tidakkah kau memikirkan apa yang telah kau katakan barusan?" Hun Husi hanya tertawa sembari menjawab, "Pemimpin klan Yo, batu kuno Toshi adalah sesuatu yang mampu membawa bencana. Di sisi lain, hal itu hanya akan mengantarkan malapetaka bagimu jika masih disimpan di dalam klan Yo. Menyerahkannya kepadaku sebagai ganti keselamatanmu, bukankah itu sedikit lebih baik?" Mendengarkan kalimatnya yang sebenarnya sudah sangat lancang, Yodan lantas menegaskan, "Hun Husi, kau telah bertindak terlalu jauh tanpa rasa takut. Hari ini aku akan menangkapmu dan meminta pertanggungjawaban dari pemimpin kalian untuk datang sebelum membawamu kembali." Setelah mengatakan itu, energi liar dari Doki Agung tiba-tiba melonjak di atas kepala Hun Husi. Wan Huo melancarkan serangan secara mendadak. Kekuatan api raksasa bercampur dengan angin mematikan berkumpul menjadi telapak tangan besar dengan kejam menghantam tepat di bagian depan. Namun melihat serangan tersebut, Hun Husi hanya tersenyum tipis sembari berkata, "Sudah hampir waktunya." Kekuatan hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Bentrokan satu sama lain terjadi. Tetua Wan Huo terpentalkan mundur ke belakang dengan memuntahkan seteguk darah di mulutnya. Hun Husi lantas berkata, "Aku sudah sangat lama ingin menemani kalian semua bermain. Anggap saja ini adalah hadiah yang menarik dariku." Kedua bola matanya tiba-tiba tertutupi oleh api hitam memberinya penampilan yang semakin aneh. Suaranya pun bergema di seluruh penjuru wilayah. Kekecauan akhirnya terjadi. Hun Husi lantas melayang di atas cakrawala dengan membawa kekuatan ranah doseng bintang yang ketujuh. Melihat itu, ekspresi Shoyan serta gurunya pun seketika berubah. Tidak disangka bajingan ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat-sangat rapi. Jangan bilang kalau hari ini dia benar-benar berniat untuk merebut batu kuno itu dari tangan klan Yo. Dengan tingkat kekuatan ranah doseng bintang yang ketujuh yang dia tampakkan sekarang, bukankah selama pertandingan sebelumnya itu adalah hal yang sangat-sangat licik? Mampu menekan kekuatannya bahkan amarahnya ketika energi pilnya diambil adalah sesuatu yang baru dilihat oleh Shoyan sekarang. Dan itu terjadi hanya hari ini. Mungkinkah dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang gila dengan kekuatannya? Seluruh manusia dilanda dengan keterkejutan luar biasa termasuk pemimpin klan Yodan. Yodan sebagai pemimpin tiba-tiba berdiri dari kursi kepemimpinan. Dia lantas memberikan sebuah seruan kalimat lantang kepada beberapa ketua klan Yo agar mengirimkan sinyal dan beritahu klan Yan serta klan Lei bahwa kami telah menemukan pelaku yang telah melenyapkan klan Ling dan juga klan Si. Ketika mendengarkan itu, semua orang dilanda dengan keterkejutan luar biasa. Bulu kuduk mereka merinding, fluktuasi energi menggumpal semakin menyebar di atas cakrawala. Pemandangan tersebut membuat para sesepuh klan Yo gemetar ketakutan. Tingkatan ranah yang mencapai bintang ketujuh adalah sesuatu yang sudah benar-benar hampir mendekati Dewa Dodi. Hun Husi kemudian menekan udara kosong sembari mengeluarkan fluktuasi spasial, berubah menjadi sebuah penjara terowongan Doki dan mengunci pergerakan orang-orang yang berada di bawahnya. Sebuah teknik penguncian ruang yang dikhususkan bagi wilayah klan Yo. Ekspresi Yodan seketika berubah menjadi suram saat melihat apa yang telah dilakukan oleh bajingan tersebut. Dia segera menekan jarinya, menembus langsung ke dalam cincin penyimpanan, seketika menghancurkan sebuah benda di dalamnya, menjadi sebuah pertanda langsung untuk menyampaikan sebuah informasi mendadak kepada klan Yan dan juga klan Lei bahwa mereka harus tahu kebenaran yang telah terjadi. Namun melihatnya,
Hun Husi tertawa lepas sembari berkata, "Pemimpin klan Yao, tidak usah menghabiskan dan menyia-nyiakan kekuatanmu seperti itu." Sembari tertawa lepas mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yodan ternyata sebuah hal yang percuma alias sia-sia. Kekuatan sinyal informasi yang dia lakukan untuk dikirimkan kepada beberapa klan kuno yang lain tidak berefek sama sekali dengan wilayah yang telah dikunci oleh Hun Husi. Yodan menghardik dengan amarah, "Hun Husi, klan Youku dan juga klan yang telah membangun wilayah spasial ini bersama-sama. Jika mereka menemukan bahwa ruang jalur itu telah hilang, maka mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi kepada klan Yao kami. Pada saat itulah, klan Gu tidak akan tinggal berdiam diri. Dan kau harus tahu, jika keempat klan kuno bekerja sama, maka klan Hun milikmu pasti akan dihancurkan." Mendengarkan itu, Hun Husi semakin tertawa liar dan kejam sembari berkata, "Klan Hun milikku saja mampu melenyapkan klan Ling dan juga klan Si tanpa dideteksi sedikit pun oleh klan Gu. Karena itulah melenyapkan klan Yao milikmu secara diam-diam tidak akan mengungkapkan informasi apapun kepada mereka." Yodan sudah tidak tahan lagi mendengarkan ocehan tersebut dan tidak ada pilihan selain bertarung. Pemimpin dari klan Yao tersebut kemudian melayang di atas cakrawala dengan mengungkapkan kekuatan ahli doseng bintang 7 yang sama. Ketika melihat mereka berdua ingin bertumpah darah, beberapa anggota klan lain yang mengikuti acara pertunjukan pertandingan pil obat sebelumnya pun lantas berkata kepada Hun Husi bahwa masalah ini adalah masalah antara klan Hun dan juga klan Yao. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku harap kau bisa menunjukkan belas kasihanmu dan mengizinkan kami pergi. Kami akan mengingat kebaikan itu di masa depan. Mendengarnya, Hun Husi mengungkapkan senyum dingin di wajahnya sembari berkata, "Tentu saja, mereka yang bukan berasal dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikan kalian." Namun baru saja mereka semua bergerak satu langkah kaki, tiba-tiba cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah yang sangat tajam, langsung merobek tubuh mereka satu persatu, menghancurkannya tanpa tersisa. Pemandangan mengerikan itu jelas disaksikan oleh seluruh anggota klan Yao. Benar-benar sungguh tindakan yang sangat kejam. Begitupun dengan Soyan, tiba-tiba merasakan sebuah hal yang semakin aneh saat melihat apa yang dilakukan oleh Hun Husi. Dia malah menyipitkan matanya memberikan sebuah indikasi bahwa perasaan yang paling dalam itu tertuju langsung kepada sebuah api yang dikeluarkan oleh bajingan tersebut. Bukankah itu adalah esensi murni dan asli dari api surgawi pelahap ketiadaan? Bahkan api surgawi Yiwa yang berada di tubuhnya pun mampu mendeteksi hal yang sama. Kekuatan bahaya yang benar-benar sangat kuat terpancar dari orang tersebut. Tidak disangka, dia adalah pemiliknya. Hun Husi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yao dan sembari berkata, "Pemimpin klan Yao, aku sangat merasa terhormat bisa mengumumkan serta memperlihatkan kepadamu bahwa klan Yao hari ini hanya akan tinggal namanya saja." Setelah mengatakan itu, kekuatan api pelahap ketiadaan berwarna hitam tersebut seketika menghapus sinar cahaya matahari. Seluruh tempat yang berada di klan Yao diselimuti olehnya. Bersamaan dengan hal itu, kekuatan tersebut ternyata mampu melenyapkan semua energi doki di tubuh seseorang, membakarnya secara perlahan. Semacam ada kekuatan yang mengambil serta melahapnya terus-menerus. Seluruh puncak pegunungan menjadi kacau balau dan tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan yang sering dilakukan oleh klan Yao malah berubah menjadi tempat pertumpahan darah. Melihat itu, Soyan buru-buru meletakkan tangannya di bahu gurunya. Api merah muda menutupi tubuh keduanya dengan lingkaran teratai api berputar. Soyan mencoba untuk melindungi Yalo dari bintik-bintik cahaya hitam yang dilepaskan oleh Hun Husi. Energi tersebut sangatlah mengerikan, layaknya belatung yang mencoba menggerogoti tubuh seseorang dan memakan energi doki mereka. Yalo lantas berkata, "Dunia telah disegel olehnya. Sepertinya klan Hun tidak akan membiarkan siapapun untuk lolos kali ini." Soyan mengerutkan wajah. Tidak disangka hari ini akan terjadi, di mana bajingan dari klan Hun tersebut akhirnya tanpa ragu menunjukkan kekuatannya setelah berdiam terlalu lama. Dan yang lebih luar biasanya adalah mereka malah menargetkan klan Yao. Susunan strategi semacam itu bisa dinamakan sebagai diam-diam tapi mematikan, sangat rapi, dan bahkan tidak mampu disadari oleh beberapa klan kuno yang lain. Mungkinkah hal ini juga berkaitan dengan kenapa mereka tidak menurunkan beberapa ahli terkuat untuk melenyapkan aliansi langit surgawi? Selain dari waspada terhadap klan Gu, mereka juga membagi tugas untuk menuntaskan di klan Yao terlebih dahulu. Yalo lantas berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Jika hal ini tidak mempunyai solusi apapun, maka apa yang telah menimpa klan Ling dan juga klan Si akan terulang kembali." Soyan lantas berkata,
Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, maka klan Yo pasti akan membalas. Pada saat itulah kita akan mencoba mengambil kesempatan untuk menemukan cara demi melarikan diri. Yodan menghirup udara dalam-dalam dengan emosi membara di jiwanya sembari berteriak ke arah semua anggota klan Yo untuk mendengarkan perintah agar mengaktifkan formasi klan Yo bernama Transformasi Surga. Ini adalah kali pertama mereka mengaktifkannya sejak zaman kuno. Dari sinilah semua orang harusnya bisa menyimpulkan bahwa apa yang menimpa mereka sekarang adalah bahaya serta bencana yang sangat-sangat besar. Suara dentaman pecah menyelimuti wilayah pegunungan. Pilar cahaya menembak energi tak berujung. Pada saat ini, para tetua petinggi serta pemimpin klan Yo membentuk segel tangan dan mulai mengumpulkan energi doki mereka, membentang menyusun sebuah formasi. Formasi tersebut seketika memberikan tekanan efek luar biasa. Seluruh alam Yo bergetar dengan hebat. Dengan tekanan yang dilepaskan, energi melimpah dan besar terus berkumpul ke arah formasi yang dibentuk. Yalo bagaimana mungkin tidak mengetahuinya? Itu adalah formasi penjaga klan Yo. Tidak pernah diaktifkan setelah sekian lamanya. Dan sungguh tidak terduga kali ini benar-benar terpaksa harus mengeluarkannya. Formasi tersebut diciptakan oleh leluhur pendiri. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, maka itu mungkin bisa memblokir kekuatan klan Hun. Melihat formasi tersebut, Hun Husi tertawa lepas dan mengatakan, apakah ini formasi andalan dari klan Yo kalian? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan juga klan Si. Hun Husi lantas menyipitkan matanya sembari berkata, Tuan pelahap ketiadaan Su, kemungkinan kau harus turun tangan untuk menghancurkan formasi tersebut.